ada panahnya, sudah ada lampu merahnya ya kan. Jadi kalau mau belok tinggal ikuti jalurnya, sudah lampu hijau tinggal belok ya kan. Begitu gampang gitu loh. Sampai kadang-kadang kita lupa pakai lampu sen. Nah, Senin kemarin itu lampu sennya rusak. Nah, aku pikir ya sudah dia problem ya kan, nggak terlalu bermasalah karena toh selama ini ya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Tetapi sore itu tiba-tiba jadi dari siang sen itu rusak gitu kan. Jadi aku berusaha sore itu aku mau pergi perbaiki. Dan ketika aku bawa mobil aku ini pergi on the way pergi perbaiki sen ini, ada satu ketakutan yang luar biasa, ada satu kekhawatiran yang luar biasa. Dan itu mengganggu konsentrasi aku ketika aku menyetir gitu loh. Jadi aku mau ke tempat perbaiki ini, pada udah di sana, tapi aku nggak temu tempat itu. 45 menit untuk reach itu tujuan. I was so stress gitu loh. Aku sampai pikir biasanya juga nggak apa-apa kok, kali ini begitu banget gitu ya. Jadi ketika aku mau belok aku takut, ketika aku mau putar balik aku takut gitu loh. Aku bilang Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku belajar sesuatu daripadamu hari ini. Dan malamnya ketika aku pulang aku bilang, Tuhan apa sih sebenarnya kejadian ini yang bisa aku pelajari. Ternyata satu yang Tuhan tunjukkan, sometimes aku menganggap hal yang ada di dalam hidupku, aku take it for granted, aku menyepelekan itu semua. Tetapi peraturan itu dibuat ada maksud dan tujuannya. Seperti sen itu dibuat ada tujuan dan maksudnya. Dan ketika itu diambil daripada aku mengalami satu ketakutan. Di situ Tuhan ingatkan aku, ketika aku keluar dari jalurnya, aku akan mengalami satu ketakutan juga. Aku akan mulai bingung gitu loh, mulai galau dan semuanya. So malam hari ini teman-teman, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, COVID belum berlalu. Tapi percaya Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu memberkati kita. Rancangannya indah buat masa depan kita. Amin. Telah disiapkan bagi Dia. Teman-teman, ayo kita masuk ke pelatarannya. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikannya. Sama-sama kita angkat lagu ini. Semusim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tak pernah berlalu dari hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sungguh lebih luas dari samudera kasih-Nya buat kita. Lebih luas dari samudera kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudera kebaikan-Mu mengiring hidup kami Tuhan. Dari samudera kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biar umat saja bernyanyi. Lebih luas dari samudera kebaikan. Benar Tuhan, Engkau yang ada bagi kami. Di setiap jalan hidup kami Engkau menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Lebih luas dari samudera, lebih luas dari samudera kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
setiap dari kita. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita mau angkat rasa syukur Terima kita, kasih Yesus, karena Dia baik, teramat dan Allah yang sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih Engkau Allah yang baik Yesus. tak sekalipun Kau tinggalkan aku. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang Kami mengucap syukur. Thank you Lord, Kau Allah yang sungguh setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kau Allah yang baik Yesus. Kasih-Mu cukup Tuhan, penuhi hati kami. Terima kasih Yesus. Tiada yang Thank seperti you Lord. Engkau tempatku Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Gada dan Kami tongkat Kau bersyukur sediakan Bapa. bagi aku. Mulut kami penuh dengan pujian. Yang terbaik hanya kepadamu, Sebab Kau besar, sebab Kau Allah yang layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Thank you, Bapak, terima Lord kasih Jesus. untuk segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Bapak. Yesus. Sebab kami tahu Thank you, Engkau yang senantiasa Lord. ada bagi kami, di dalam kami, menuntun setiap langkah Kasih kami. Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, tak pernah Terima sekalipun kasih, kami Tuhan kekurangan Yesus. di dalam Engkau. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami nggak setia, Engkau tetap Tuhan setia Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kami mau terus puji Engkau Tuhan. Kami mau masuk halaman rumah-Mu dengan segala pujian yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu, kami mau menyenangkan hati-Mu saat ini. Yes. Kami mau senangkan hati Bapa yang rindu untuk anak-anaknya memuji Dia. Benar Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Masih oke ya? Kita mau puji Tuhan ya. Kita semangat walaupun aku gak melihat kalian, tapi aku tahu kalian akan bernyanyi, menari bagi Tuhan yang luar biasa. Amin. Tiba saatnya segala anak-anaknya memuji Tuhan kita. Come on semuanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Benar Tuhan, dari segala suku dan bangsa, Dari senap suku dan bangsa. berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau angkat, tiba saatnya kita puji Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Yes Lord. Dari senap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara Semuanya katakan. menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Keselamatan bagi Allah yang
Nama Dia berkuasa, nama yang menyembuhkan. Kita mau terus puji nama Dia. Ada kuasa di dalam namanya. Amin. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua kita mau angkat terus pujian ini. Come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Semua kita mau loncat bagi Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yes Lord. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sungguh ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Sungguh Bapa, kami tahu Engkau Allah yang dahsyat. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Benar Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami bersuka cita. Hati kami lebih lagi rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan saat ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang gak pernah jauh daripada kami. Engkau sejauh doa kami. Engkau ada di setiap nafas kami, hembusan nafas kami. Ini kerinduan setiap dari kami Bapa, untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau lah pusat penyembahan kami. Benar Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan terima segala penyembahan. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Engkau yang selalu ku rindu, Benar Tuhan. berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang selalu ku perlu, Hanya Engkau Tuhan. hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu
menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu kami menyembah. di dalam-Mu ku menyembah-Ku. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Oh Roh Kudus hadir di sini, Jamah setiap hati kami Tuhan. jamahlah setiap Hati yang rindu, hati hati yang membeku Tuhan. membeku. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Oh Roh Kudus hadir di sini, Jamah setiap hati kami. jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya
Nama di atas segala nama. Kau layak disembah, kau layak ditinggikan. Kita mau menikmati kasih-Nya Tuhan yang begitu besar buat setiap dari kita. Ya Lord Jesus. Kita mau mendengarkan setiap suara Tuhan saat ini. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkannya, silakan unmute. Thank you, Lord Jesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Thank you, Lord Jesus. Akulah Tuhan Allah yang memegang kendali penuh atas hidupmu. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Thank you, Lord Jesus. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Thank you, Lord Jesus. Bapak, terima kasih buat cinta-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Buat kasih-Mu yang telah mengalir di dalam hati kami, Tuhan. Lembutkan hati kami terus dan terus, Tuhan. Kami mau buka hati kami saat ini sehingga setiap firman yang Kau taburkan boleh tumbuh, Tuhan. Berakar dan tumbuh. Dan kami boleh menjadi anak terang-Mu, Tuhan. Bapak, Kau juga boleh berkati Kobeni secara luar biasa. Engkau yang telah menempatkan apa yang ingin Kau katakan kepada setiap dari kami melalui mulut bibirnya, Tuhan. Pakai Kobeni secara luar biasa, Tuhan. Urapi mulut bibirnya dalam berkata-kata, Tuhan. Biarlah nama-Mu yang senantiasa boleh dipermuliakan terus dan terus, Tuhan. Amin, Yesus. Berkati keluarganya,
Berkati pelayanannya Tuhan, agar dimanapun dia berada, nama-Mu boleh senantiasa dipermuliakan. Amin, Lord Jesus. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar daripada-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau ambil alih dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaannya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ko Beni silakan. Oke, baik. Thank you Siska, thank you Jekan. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, teman-teman yang terkasih semua. Suara saya kedengaran jelas enggak? Kalau kedengaran jelas boleh kasih jempolnya. Puji Tuhan. Baik. Oke, selamat malam Singapura. Ya, oke. Ya, puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bertemu tentunya dalam suasana. Kalau Singapura masuk phase 2 ya, tapi di Indonesia luar biasa, masih parah kondisi pandemi ini dan kita nggak akan pernah tahu sampai kapan berakhir. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa pastinya. Oke. Baik, buat Bapak Ibu Saudara yang belum kenal saya, nama saya Beni. Saya dari paroki apa namanya? Kok saya lupa? Oh iya, Santa Bernadette ya. Paroki Santa Bernadette di daerah Ciledug, Tangerang saya ya. Saya aktif melayani sebagai pewarta dan pengajar Sekinah, diutus oleh komunitas Amazing Grace bersama dengan Om Benyamin Ratu sebagai bimbing rohani. Lalu pekerjaan saya ada usaha sendiri dan selain itu saya pergi melayani seperti ini. Jadi kemanapun Tuhan utus, saya pergi. Ya, jadi puji nama Tuhan kalau malam hari ini kembali saya boleh melayani di Singapura, ya. Saya anggap aja berandai-andai saya lagi ada di Singapura sekarang gitu ya. Karena apa? Ya, sekarang antara Singapura Indonesia kan dekat ya, hanya sejauh layar, ya itu. Ya, karena teknologi begitu luar biasa sekarang. Oke, baik. Saudara yang terkasih, malam hari ini saya diberikan tema tentang stay focus on God. Ya, saya mau tanya berapa banyak di antara kita yang saat ini semasa pandemi seperti ini ya mungkin pernah mengalami goncangan-goncangan atau masa-masa berat dalam kehidupan mungkin ada? Ada? Oh, ada. Ada ya? Oke, puji Tuhan kalau ada ya, kita sama soalnya. Ya kenapa? Karena memang dalam kondisi seperti ini ya banyak orang-orang yang menderita gitu ya. Terutama di Indonesia, kalau saya lihat di Indonesia begitu luar biasa. Ya saya ini lihat ada orang Malay, ada orang Johor. Halo Bro Jonas. Ya, ada orang Malay. Ya, jadi saya nggak tahu di Malaysia seperti apa ya, tapi Indonesia mengalami goncangan yang sangat-sangat luar biasa ketika masa pandemi ini ya, sehingga ya banyak orang mengalami kehilangan ya, terutama kehilangan iman. Jadi kalau malam hari ini kita masih mau berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, itu bersyukur. Kenapa? Banyak orang kehilangan imannya luar biasa. Bahkan mereka sampai bertanya-tanya, benar nggak Tuhan itu ada? Why? Kenapa pandemi ini nggak berakhir-akhir? Nggak selesai-selesai, bahkan semakin lama justru semakin parah. Ya, varian baru bermunculan yang tadinya menularnya bisa waktu sekitar 15 menit 20 menit baru menular, muncul varian Delta yang luar biasa, bahkan dalam waktu 10 second ya 10 detik bisa langsung menular. Itu luar biasa ya. Tapi kita percaya bahwa dalam setiap apapun yang sesungguhnya kita sedang alami ya, Tuhan itu ada. Itu intinya. Ya, Tuhan itu ada. Maka yang menjadi masalah adalah sebenarnya bagaimana kita memandang atau melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini dari kacamata Tuhan. Ya, ini yang penting. So malam hari ini mari kita baca firman Tuhannya. Saya dikasih firman Tuhan di dalam Roma bab 12 ayat 2. Tapi saya mau kita baca semua ya. Roma 12 ayat 1 sampai 8, satu perikop.
saya meminta satu host, ya, nggak tahu hostnya siapa ya malam ini ya, Yohan atau Jovita atau Hendra. Siapa hostnya? Aku berapa kok Roma? Oke, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya, oke, kita baca bergantian. Oh, aku dulu ya kok. Ya, dari saya aja. Oh Ya, iya. kamu genap, saya ganjil. Oke. Oke. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat kasih-Mu dalam hidup kami, terutama Tuhan malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul dalam Zoom ini. Tuhan, kami percaya dengan kecanggihan teknologi Tuhan tetap membuat kami boleh semakin mengenal Engkau melalui pemberitaan sabda-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berikan kami pengertian. Roh Allah yang ada dalam kehidupan kami boleh bekerja dengan bebas malam hari ini, sehingga membuka hati pikiran kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran sabda-Mu, sehingga kebenaran-Mu boleh mengubah setiap hidup kami. Berkati aku yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan, biar sesungguhnya bukan aku lagi melainkan Engkau yang berbicara melalui aku, dan Engkau boleh memakai setiap lidah bibirku Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saudara, surat Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus, ya. Surat yang ditulis oleh Paulus, dan kira-kira entah Paulus entah muridnya, ya. Tapi pokoknya ini berhubungan dengan Paulus. Tapi kemungkinan besar adalah penulisnya adalah Paulus. Dan Paulus menulis surat ini adalah ketika di kota Korintus. Dan kenapa dia menulis surat ini? Karena waktu itu dia ada rencana untuk perjalanan menuju ke Spanyol untuk pelayanan dia. Saudara, kita mengetahui bahwa yang namanya Paulus itu adalah rasul untuk bangsa-bangsa. Jadi berbeda, dua rasul besar yang kita kenal itu adalah Petrus dan Paulus. Petrus adalah rasul untuk bangsa Yahudi, ya, bangsa Yahudi, karena dia banyak melayani untuk bangsa-bangsa Yahudi, sedangkan Paulus itu banyak melayani keluar sampai ke seluruh bangsa gitu. Nah, saudara, Paulus ini
dalam pelayanannya pergi kemana-mana, dan waktu itu dia ada rencana untuk ke Spanyol, ya. Namun dia akan mampir sebentar, kira-kira begitu ya. Jadi mampir sebentar di Roma, ya, lewat ke Yerusalem juga sebelumnya, lalu mampir ke Roma dan baru dia akan ke Spanyol. Jadi surat ini ditulis untuk jemaat di Roma. Nah, pertanyaannya, jemaat Roma ini siapa? Karena Paulus itu sering mendirikan jemaat, ya. Dia sering membangun jemaat. Dia pergi melayani lalu dia bangun jemaat. Salah satu adalah Galatia, juga Efesus, lalu Filipi gitu ya. Tapi kali ini jemaat Roma itu bukan Rasul Paulus yang membangun, bukan. Kenapa? Karena memang di Roma itu sudah ada jemaat Kristen sendiri sebelum Rasul Paulus itu datang ke sana. Jadi Rasul Paulus bukan yang membangun jemaat ini, ya. Dan kebanyakan dari orang-orang Kristen yang ada di Roma itu adalah orang Kristen non-Yahudi, gitu. Ya, jadi orang-orang Kristen non-Yahudi. Jadi berbeda dengan jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Itu banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya menjadi orang Kristen. Sedangkan di Roma ini enggak, ya. Makanya kalau kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, ya, isinya nggak terlalu banyak berbicara tentang hukum Taurat, gitu. Kenapa? Karena pembacanya itu kebanyakan, hampir sebagian besar itu bukan umat Yahudi, ya, benar-benar orang Kristen yang ada di sana. Dibangun oleh siapa jemaatnya nggak tahu. Pokoknya Paulus sebelum sampai sana sudah ada. Ya, kemungkinan ada jemaat-jemaat Yahudi yang di sana yang besar akhirnya pindah atau hijrah ke Roma dan membangun jemaat itu, nggak tahu juga, gitu ya. Nah, jadi dia menulis surat ini untuk apa? Intinya adalah dia mau memperkenalkan diri, kira-kira ya. Dia pengen memperkenalkan diri kepada jemaat di Roma. Nanti dia akan mampir ke sana, ya. Dan dia mau minta restu supaya apa? Supaya mereka juga berdoa untuk pelayanannya atau perjalanannya ke Spanyol, gitu. Jadi saudara, dengan latar belakang seperti itulah kira-kira Rasul Paulus menulis surat ini, gitu ya. Dan waktu itu bangsa Yahudi atau orang-orang pada zaman itu tuh berpikir begini loh. Yang namanya kota Roma itu adalah pusat dunia. Jadi kalau sudah sampai ke Roma, wah, gitu ya, sudah luar biasa. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang ke Roma, saya belum, ya. Saya belum ke Roma. Kalau sudah ada yang ke Roma, aduh bersyukur, ya, sudah sampai ke pusat dunia, ya. Sehingga apa, mereka berpikir bahwa begini, Roma itu akan menjadi pusat perkabaran Injil. Jadi Roma akan menjadi pusat perkabaran Injil kemana-mana. Maka Rasul Paulus juga harus mampir ke kota ini, gitu ya. Maka teman-teman, kita harus melihat bahwa jemaat-jemaat Kristen yang ada di kota Roma itu memiliki satu kebiasaan-kebiasaan juga yang tidak baik, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang harus ditinggalkan, yang harus diubah. Maka Rasul Paulus juga menuliskan surat ini kepada mereka. Nama besar Rasul Paulus, saya percaya pada zaman itu pasti mereka sudah banyak dengar. Cuma orangnya untuk ketemu belum, gitu ya. Belum ketemu, tapi sudah banyak dengar. Karena apa? Karena Rasul Paulus sudah kemana-mana. Ya, jadi Rasul Paulus itu kepengen menuliskan surat kepada Roma, ya, supaya apa? Supaya yaitu dia pengen supaya memperkenalkan diri kepada mereka, ya. Teman-teman, apa relevansinya ketika kita mengetahui sebuah histori atau sejarah dari penulisan kitab atau surat? Ya, kenapa? Kita perlu tahu. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya surat ini ditujukan dalam situasi kondisi yang seperti apa, ya, supaya kita nggak salah ambil, kita nggak salah mengartikan sebuah surat atau kitab atau Injil, gitu. Nah, saudara, relevansinya apa dengan dunia sekarang? Teman-teman, begini, Rasul Paulus itu menulis surat Roma kepada orang non Yahudi yang menjadi Kristen. Itu berarti sama dengan kita, betul ya? Ada yang orang Yahudi di sini? Orang asli Yahudi,
yang berubah jadi Kristen? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Berarti surat ini cocok dong buat kita. Betul? Ya. Oke, cocok. Karena kita orang non-Yahudi yang memang menjadi Katolik. Ya. Dan kedua, memang ada juga hal-hal ya yang perlu kita ubah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita sudah menjadi Katolik. Saya nggak tahu berapa tahun teman-teman sudah menjadi Katolik. Ya, mungkin ada yang dari orok, dari lahir, dari bayi, tiba-tiba brojol, tiba-tiba dibaptis saja. Yang tahu juga enggak udah dikenalin nama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, ada yang begitu. Tapi ada juga yang udah dewasa. Ya, dewasa, udah gede gitu ya, akhirnya baru ikut katekumen. Ada yang mau kawin baru ikut katekumen, ada juga gitu ya. Jadi ya macam-macam. Tapi teman-teman, saya mau mengatakan begini, nggak peduli berapa tahun pun kita mengikuti Tuhan atau menjadi Katolik, kita dibaptis, apakah hidup kita udah menjadi orang suci? Itu pertanyaannya. Ya. Apakah hidup kita sudah menjadi orang suci? Saya percaya enggak. Ya. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kali kita lakukan? Oh, pasti ada. Dan hal-hal itu memang harus diubah. Ya. Teman-teman, ketika kita dibaptis, jadi orang suci, betul. Sebenarnya ketika kita dibaptis, kita jadi orang suci. Kenapa? Karena sakramen baptis itu menghapuskan semua dosa. Yang jadi masalah adalah habis kita dibaptis, kita nggak langsung go. Benar ya? Kita masih ada nih sampai hari ini, kita masih hidup. Apalagi yang dibaptisnya sejak bayi. Sejak kita bayi, masih bayi, perjalanan masih panjang. Sakramen baptis menghapus dosa, tetapi yang jadi masalah adalah sakramen baptis tidak menghilangkan kecenderungan orang untuk berbuat dosa. Sehingga karena itulah kita masih bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka hal-hal seperti ini untuk anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah mengalami satu kehidupan baru, itu harus diubah, harus dibentuk kembali. Gitu. Ya. Contoh simpel deh, contoh simpel. Ya, teman-teman pindah dari Indonesia, pindah ke Singapura. Maka banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah, benar enggak? Ya. Coba, ada yang berani meludah sembarangan di Singapura? Ya, kalau ada yang berani, hebat. Ya, dendanya, nggak main-main. Ya, buang sampah sembarangan, nah itu dia. Ya, kalau biasanya di Indo sukanya ngebut. Kalau nyetir mobil ngebut gitu ya, di Singapura nggak boleh. Ada speed kamera, ya. Ada speed kamera, bisa difoto. Nah, habis itu masuk ke rumah, ada surat undangannya, ada surat apa itu ya, datang ke rumah. Ya. So itu yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkan sebuah kebiasaan lama itu memang dibiarkan dalam kehidupan kita terus, nggak bisa. Ya. So teman-teman yang terkasih, dalam ayat yang pertama aja, ya, kita masuk ke dalam perikop. Dalam ayat yang pertama aja, Rasul Paulus sudah mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya, menasihatkan kamu. Berarti Paulus menasihati jemaat di Roma. Oke, saya mencoba mencari tahu apa sebenarnya bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya. Ya, dia menggunakan bahasa Yunaninya adalah parakaleo. Ada yang tahu artinya? Nggak tahu ya. Nah, parakaleo. Oke, saya coba cari
dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggrisnya itu kalau saya ambil dari kitab suci Katolik, Nabre, ya, itu menggunakan kata urge, tulisannya urge, tahu urge ya? Urge tulisannya, urge. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Menghimbau. Hah? Menghimbau. Menghimbau. Ya. Tapi ternyata urge itu punya arti yang lain. Ya. Urge itu ternyata saya coba cari di kamus gitu ya. Itu ada arti yang lain, yaitu mendesak. Ketika saya tahu arti ini, saya agak-agak mikir jadinya. Begini, berarti waktu itu Paulus mendesak jemaat di Roma untuk apa? Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Untuk supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, dalam satu versi bahasa Inggris lagi yang namanya King James Version, ya, ini Alkitab Protestan King James Version, dia menggunakan kata ini lebih menarik lagi. Dia menggunakan, aduh ini bacanya gimana ya, saya bingung juga nih. Tulisannya bacanya gimana nih? Beseech, apa ya? BESEECH gitu ya. Apa tuh? Bacanya gimana tuh? Beseech, apa ya bacanya ya? Bisik kok. Bisik. Hah? Bisik. Bisik. Ya, artinya apa Siska? Apa hayo? Apa woi? Hah? Waduh. Dia lagi Google dulu kok katanya. Urgent. Someone urgently. Hah? Urgent? Meminta seseorang tuh untuk melakukan itu segera. Iya, melakukan apa? Sesuatu itu segera. Supaya apa? Bergerak begitu ya? Iya. Iya, jadi beseech itu seperti memohon atau meminta, ya, supaya jemaat di Roma itu melakukan ini. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Teman-teman, artinya begini. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya, yang Tuhan mau adalah persembahan hidup kita yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. All of your life. All. Itu adalah persembahan yang Tuhan minta. Itu ibadah yang sejati dibilang. Ya. Nah, ini kemarin saya baru dengar dari beberapa hari yang lalu dari seorang romo, ya. Ketika doa persembahan di misa, itu ada kalimat ini. Romo berdoa begini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Betul ya? Lalu kita jawab, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Nah, teman-teman, saya juga baru sadar kemarin Romo ini bilang begini, coba perhatikan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kok ada dua persembahan? Persembahanku dan persembahanmu. Berarti ya, Romo nggak bilang berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita
itu berkenan kepada Allah, benar ya? Tapi dia membedakan antara persembahan dia dengan persembahan umat. Ya. Semoga persembahan dia dengan persembahan umat itu berkenan kepada Tuhan. Kalau Romo mempersembahkan apa? Ada yang tahu? Yang Romo persembahkan adalah tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Kalau kita, apa yang kita persembahkan? Duit. Duit ya. Duit. Ya, kita persembahin duit. Ya. Sebenarnya duit itu hanya satu sarana. Alias apa? Itu bukan sesuatu yang penting. Duit itu untuk pembangunan gereja. Tetapi persembahan yang Tuhan mau sesungguhnya adalah persembahan tubuh ini loh, hidupmu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika setiap kali kita misa, kita berdoa persembahan itu, maka persembahan kita sudah berkenan kepada Allah atau belum? Kira-kira begitu. Persembahannya apa? Tubuhmu ini loh, hidupmu ini loh, sudah berkenan atau belum? Artinya apa? Seluruh kehidupan kita itu yang Tuhan mau. Seluruhnya, all. Mempersembahkan itu artinya apa? Kasih semua, kasih semua. Jangan ngasihnya dikit-dikit. Tuhan jangan semua. Ya, yang ini jangan deh. Saya seneng ya. Dosa kalau apa? Dosa itu dosa langganan. Ya, kalau dosa itu dosa langganan. Lalu kita bilang, aduh jangan Tuhan. Yang ini aja, yang dosa ini saya nggak mau. Ini enak dosanya. Jadi jangan, ya jangan. Nggak bisa. Kita harus mempersembahkan full semua. Seluruh kehidupan kita harus menjadi persembahan yang hidup. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah dalam kehidupan kita itu sudah menjadi persembahan buat Tuhan atau belum? All of your life, pekerjaanmu, hidupmu, hobimu, pelayananmu, semua. Ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Apakah pekerjaan kita sungguh-sungguh kita lakukan karena kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Karena banyak orang yang tidak bekerja dengan baik. Ini kenyataan. Ya, ini di Indonesia. Kalau Singapura nggak ada. Ya betul. Amin. Ya, kalau di Indonesia banyak. Kenapa? Karena ya orang Indonesia begitu gitu. Ya. Kalau di Singapura tuntutan pekerjaan mau nggak mau. Ya. So teman-teman, banyak orang yang meremehkan sebuah pekerjaan. Akhirnya kerjanya ogah-ogahan, nggak karuan, wah hidup sembarangan gitu. Ya. So teman-teman yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan segala sesuatunya buat Tuhan? Ya, hidup kita itu fokusnya, ujungnya, pandangannya itu semuanya mengarah kepada Tuhan. Semuanya. Saya jadi teringat, saya pernah melayani di satu kota, ya. Ini awal saya melayani ke sana mungkin sekitar tahun 2009 atau kalau nggak salah 2009 atau 2010 sekitar itu. Saya datang ke kota itu, saya melayani di sana. Ya, saya tinggal di sebuah rumah, ya rumah umat. Lalu ketika di rumah itu kita ngobrol panjang lebar lah, ya sama pemilik rumahnya. Jadi ini suami istri, om tante punya 2 orang anak laki-laki. Nah, kita ngobrol panjang lebar. Dan waktu itu saya ingat istrinya cerita,
Aduh ini tolong tante katanya. Kenapa tante? Iya aduh kita ini lagi pusing. Kenapa? Habis pekerjaannya jadi usahanya mereka usaha sendiri, mereka punya pabrik besar. Ya mereka punya pabrik itu lagi dalam masa goncang yang luar biasa. Goncang besar pasak daripada tiang ya sehingga kehidupan mereka berantakan. Dan waktu itu tantenya bilang aduh Benny gimana ya eh, kita udah pinjem bank segala macam tapi akhirnya nggak bisa tutup, hutangnya semakin lama semakin banyak, udah stres. Oke ya lalu iseng-iseng saya tanya tante gimana cara pinjem bank kalau utangnya banyak gitu, nggak bisa bayar terus. Lalu tante ini bilang iya ya kamu kan tahu ya. Jadi teman-teman begini ya, kalau di Indo ini biasa ya, kalau perusahaan lalu punya yang namanya pembukuan ada dua itu udah biasa, betul ya. Ini kalau orang-orang, kalau yang di Indo tahu, saya nggak tahu orang-orang Malay tahu apa enggak ya. Kalau di Indo yang namanya perusahaan punya dua pembukuan itu biasa. Satu buat eksternal, satu buat internal. Yang internal hancur lebur berantakan, wah tuh nggak karuan. Yang eksternal, wah bagus, gitu. Ya, nah ini yang dia pakai terus menerus untuk pinjam uang di bank. Maka semakin lama semakin banyak, semakin hancur sudah. Ya, sampai akhirnya ya udah parah gitu. Akhirnya saya tanya, tante mau nggak diberkati, mau nggak dipulihkan? Lalu dia bilang, oh ya jelas mau, dia bilang. Oke. Salah satu yang tante harus lakukan, kalau mau dipulihkan, salah satunya adalah tante, om, buka semua apa yang terjadi. Pembukuan kita, pembukuan om, tante, semuanya buka. Lalu tante itu senyumnya berubah. Ya, ketawanya jadi ketawa yang sengit gitu ya. Ketawa sengit tuh gimana ya? Aduh, ketawa gak enak. Ya. Lalu dia bilang, Benny, kamu bukan orang pertama yang ngomong begini katanya. Oh, ya bagus kalau gitu. Berarti saya mengingatkan tante. Saya bilang. Oh, aduh, teman-teman ya. Saya ngomong begitu. Saya ngomong begitu. Itu bersyukur. Malam itu juga, hari itu juga nggak diusir keluar. Gitu. Ya, lu sudah numpang, ya. Kamu udah numpang berani begitu lagi, nggak diusir. Oh puji Tuhan, nggak. Buka, pokoknya buka. Waduh, lalu tante bilang, emang harus begitu? Coba buka dulu. Ya, lalu selesai pelayanan, nggak ada kabar apapun. Tahun depan saya datang lagi ke sono, pelayanan lagi ke sono. Lalu ketika pelayanan lagi saya masih tinggal di situ. Wah, cerita lagi nih om tantenya. Ya. Waduh, kacau katanya. Rumahnya udah mau asetnya udah mau disita segala macam gitu ya. Maka daripada disita lebih baik dia bilang cari pembeli. Wah, semuanya pokoknya dia lakukan segala macam untuk bayar segala hutang-hutang. Ya. Oke, lalu saya tanya, sudah dibuka belum? Yang tahun lalu. Tantenya bilang begini. Ya Benny, justru karena dibuka makanya jadi tambah parah, dia bilang begitu. Wah kacau. Ya, saya pikir waduh, kok begini? Ya, harus berdoa. Tuhan gimana? Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya bilang, oke tante, lihat satu saat Tuhan akan melakukan sesuatu buat tante sekeluarga. Tuhan akan memulihkan. Amin, amin dia bilang. Iya. Tapi tante bilang, kan saya sudah lakukan. Ya, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah buka pembukuan yang palsu ini. Tapi kok ya Tuhan tega amat ya, gitu ya. Tega amat gitu. Kenapa nggak diberesin aja sih?
Lalu saya bilang begini, mohon maaf tante, saya bilang, yang namanya dosa itu ada konsekuensinya, saya bilang. Ya, wah saya bersyukur lagi nggak diusir, gitu kan? Ya, ini ngajarin om tante ini susah ini. Ya, dosa itu ada konsekuensinya tante, tapi percaya satu hal, Tuhan punya waktu untuk memulihkan. Saya bilang, oke. Ya, jadi itu sudah mau disita asetnya. Teman-teman tahu? Akhir tahun depannya saya datang lagi, masih di situ. 2 tahun lagi, masih di situ. 3 tahun lagi, masih di situ. Saya pikir-pikir, ini kok mau disita nggak disita-sita gitu ya. Berarti nggak jadi dong. Ya, sampai satu ketika, itu mungkin sekitar tahun, saya lupa, 2016 katanya. Ya, waktu saya datang lagi ke sana, kita ngobrol panjang lebar dan segala macam. Akhirnya om ini cerita, Benny, puji nama Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Jadi dia ceritanya tentang dia sakit. Omnya ini sakit. Ya, omnya ini sakit, ya kena kanker di bagian perut, kondisinya sudah ya lumayan lah, ya lumayan agak parah gitu. Nah, satu ketika akhirnya dia dirujuk ke Singapura. Ya, dirujuk ke Singapura untuk pengobatan di sana. Pokoknya semua pengobatan berapa minggu gitu ya, dia harus tinggal di Singapura. Itu singkat ceritanya. Lalu ya akhirnya dia pulang dengan kondisi yang sehat, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini omnya masih sehat. Gitu. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan adalah, saya tanya sama dia begini, kan saya tahu dong kondisi perusahaannya bagaimana gitu. Lalu saya tanya begini, Om, ke Singapura kan mahal, saya bilang. Berobat di Singapura mahal, Om. Itu uangnya dari mana? Teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia bilang begini, Benny, saya bersyukur dulu itu saya bangkrut, katanya. Hah? Kenapa begitu? Iya, karena kalau saya nggak bangkrut, saya tidak tahu saya harus bayar berapa banyak untuk pengobatan saya. Tapi karena saya bangkrut, saya nggak bayar 1 rupiah pun. Kaget. Dari mana? Ya itulah. So teman-teman, ketika dia mengalihkan, ya sekali lagi, ketika dia mengalihkan fokusnya, kehidupannya, pandangannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Biarpun waktunya kita nggak tahu. Ya, waktunya kita nggak tahu. Tapi bisa terjadi. Ketika dia mengalihkan, dia mulai mempersembahkan kehidupannya. Dia menyesal, dia berdosa, dia menyadari bahwa ya dulu saya salah. Maka dia persembahkan pekerjaannya itu, usahanya itu kepada Tuhan. Dia aktif melayani sampai dengan hari ini. Ya, mereka sekeluarga, suami istri aja, anak-anaknya enggak. Ya, mereka melayani ya sampai dengan hari ini, dan ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. So, teman-teman yang terkasih, hal yang pertama yang Tuhan mau adalah supaya kita mempersembahkan all of your life, apapun yang kau lakukan, apapun yang kita lakukan, persembahkan buat Tuhan. Jadi kita nggak lagi, kalau kerja, ya kalau kita kerja itu asal-asalan gitu. Kalau kita kerja asal-asalan, itu bukan persembahan yang terbaik pasti buat Tuhan. Amin. Kalau kita pelayanan asal-asalan, itu juga bukan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hal yang kedua, ayat yang kedua bilang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kedua adalah bagaimana supaya kita itu berubah budi kita, akal pikiran ini harus berubah, mindset ini harus diubah, banyak yang harus diubah. Kita nggak bisa membiarkan mindset ini menjadi kacau, rusak gitu.
Artinya apa? Bagaimana supaya mindset ini berubah? Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengubah mindset ini. Maka kalau saya berdoa sebelum bawa firman, saya selalu mengatakan biar Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu mengubah hati dan pikiran kita. Itu penting. Kenapa? Firman Tuhan ditaburkan supaya setiap orang itu punya satu pandangan, satu pemikiran yang baru, hidupnya berubah. Maka itu penting. Ya. Bagaimana supaya kita bisa berubah? Butuh yang namanya Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa tetap fokus kepada Tuhan sekalipun dalam masa-masa yang berat seperti ini. Engkau membutuhkan Allah dalam hidupmu. Nggak bisa dengan kekuatan kita, nggak bisa. Nggak mampu kita ini. Nggak mampu. Nggak bisa. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan untuk mengubah pikiran ini, itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya mengenal satu orang, ya, yang puji Tuhan, pelan, Tuhan ubah pikirannya. Ya. Dulu, kalau ngobrol sama dia nih, apalagi ngobrolin firman Tuhan, wah mentok. Kenapa? Nah begini, kalau ngomong urusan pekerjaan, ya, lalu ngomong urusan uang sama dia, susah. Kenapa? Ya dulu saya pernah bilang begini, firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya bilang begitu. Jadi kalau Tuhan masih kasih kamu hidup, kasih kamu berkat, kasih kamu pekerjaan dengan uang kamu dan segala macam, maka bersyukur, cukupkan dirimu segitu. Teman-teman tahu dia bilang apa? Dia bilang begini, itu namanya orang yang gak punya masa depan, dia bilang. Hah? Iya, itu namanya orang gak punya masa depan, gak mau mikir ke depan. Gak bisa, hidup itu harus mikir ke depan. Gak punya masa depan kalau begitu. Cukupkan diri dengan segala yang gue punya hari ini, ya udah, ya hari ini. Ya, artinya apa? Dia gak mikir ke depan. Jadi gak bisa dia bilang. Gak bisa. Firman Tuhan itu buat dunia kerja gak bisa, dia bilang. Terus ketika saya bilang, ternyata banyak loh orang-orang kaya itu yang hidupnya nggak bahagia. Banyak. Ya ini fakta ya. Jovita, iya. Tahu nggak dia bilang apa? Itu pasti orang yang ngomong begitu nggak pernah jadi orang kaya, dia bilang. Waduh, ya susah ya, mentok, tok. Pasti orang ngomong begitu nggak pernah jadi orang kaya. Ya mungkin saya pikir ya juga sih, saya nggak pernah jadi orang tajir gitu ya, karena saya ngomong. Ya, mentok. Ya, yang bisa saya lakukan apa? Ya berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Supaya apa? Tuhan ubah pikiran. Beberapa ketika masa-masa pandemi begini, ya ketika dia melihat banyak sekali kejadian, terutama bosnya, ya bos di kantornya itu tajirnya minta ampun bosnya, ya terus ternyata dia banyak cerita, jadi dia dekat sama bosnya dan dia banyak cerita sama karyawannya ini, sama dia. Bosnya bilang, stres katanya. Kenapa? Ini gimana nanti kalau saya meninggal? Bagi hartanya gimana? Ini orang anak-anak saya ini pasti rebutan ini. Ya saya nggak mau lah. Ya terus gimana? Stres, saya bingung. Dia baru mikir, kok orang kaya stres juga ya? Gitu. Ya, ternyata orang kaya nggak bahagia ya. Ya.
Saya bilang kemana aja. Ya. Justru apa? Dari hal-hal. Jadi Tuhan mengubahkan pemikiran itu, jalan pikiran dia itu pelan. Ya. Maka ketika masa pandemi ini terjadi, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang stres berat, dia baru bisa bilang, iya, bersyukur ya. Kita ini masih bisa, saya ini masih bisa hidup gitu. Masih ada pekerjaan, masih baik, masih dapat gaji. Bersyukur ya. Ya itulah gitu. Ya. Saya pernah ngomong sama dia sudah dari berapa tahun yang lalu. Tetapi Tuhan baru ubah tahun-tahun ini. So teman-teman yang terkasih, ya, ubah hati kita. Artinya apa? Buka, biarkan Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja dan mengubah hati dan pikiran kita. Ya. Ayat ketiganya, jangan berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi apa? Kita jangan pikir yang terlalu tinggi, jangan. Ya, jadi pikirkan sesuai iman kita. Artinya percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat keempat dan seterusnya. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Yang ketiga adalah lakukan pelayanan sesuai dengan panggilanmu masing-masing. Ya. Oke. Semua daripada kita itu diminta untuk melayani. Hanya panggilannya berbeda-beda. Ya. Enggak semua orang harus jadi seperti saya. Enggak. Panggilannya bisa beda-beda. Ada yang dipanggil dalam hal yang lain. Oke. Yang penting adalah dalam setiap apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi kita jangan menghakimi. Nah ini dulu saya nih. Saya kadang-kadang, ya dulu, saya sering menghakimi orang karena seorang pelayanan. Ya, saya hidup pelayanan, hidup dalam komunitas, hidup dalam persekutuan doa. Jadi ketika orang yang tadinya melayani akhirnya nggak melayani lagi, lalu saya menghakimi mereka gitu ya. Ngapain? Kenapa nggak pelayanan lagi? Sibuk-sibuk terus. Ya semua juga sibuk, susah lah. Ya. Ternyata ketika semakin pemikiran saya ini diubah, saya semakin mengerti bahwa memang panggilan orang itu beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan panggilan orang dengan orang lain dengan yang panggilan yang saya lakukan. Nggak bisa. Semua orang beda-beda. Semua orang ditempatkan, ditugaskan pada situasi kondisi yang berbeda pula. Maka dimanapun dia ditempatkan, haruslah dia tetap melayani. Ketika dia melayani, sesungguhnya apa? Kalau dia sungguh-sungguh melayani dari hati, maka dia akan selalu ya punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. So, teman-teman yang terkasih, dalam masa-masa yang seperti ini, ya, masa-masanya berat memang. Tetapi tetap jaga supaya apa? Supaya kita jangan pernah melepaskan pandangan kita daripada Tuhan. Caranya 3 hal tadi. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kedua, biarkan Tuhan memulihkan.
Ya, biarkan Tuhan membentuk setiap kehidupan kita. Pikiran kita ini diubah, dibentuk. Yang ketiga, tetap melayani. Jangan stop. Jangan berhenti. Kalau berhenti habis. Kalau berhenti habis. Baik, saya akan tutup dengan satu cerita. Ya. Ada satu orang anak muda, ini kisah nyata ya. Ada satu orang anak muda ini tinggal di Meksiko. Ya, dia lahir sekitar tahun 1913. Ya, anak muda ini adalah seorang anak muda yang biasa saja. Ya, maksudnya ya anak muda, anak kecil yang memang suka bermain dan segala macam. Tetapi memang dari kecil dia memang suka ke gereja. Sampai satu ketika Meksiko ini penguasanya, ya, pemimpin negaranya itu adalah seorang diktator yang luar biasa. Jadi Meksiko saat itu sedang dilanda krisis iman yang sangat-sangat parah. Ya. Pemimpin ini akhirnya memerintahkan gereja-gereja itu ditutup. Ya, lalu kalau misalnya kamu seorang pastor, maka kamu nggak boleh pakai baju pastor itu, jubah pastor itu keluar dari gereja. Kalau ketahuan maka kamu akan ditangkap, ya, akan dibunuh, ditembak. Jadi waktu itu krisis iman begitu luar biasa. Dan anak ini memang suka ke gereja, biarpun nakal juga di gereja, lalu dia ya putra altar juga gitu ya, tapi dia putra altarnya juga asal-asalan, tapi dia dekat sama satu orang pastor kepala paroki di situ. Sampai dia akhirnya gerejanya diserang, gereja tempat dia melayani diserang, lalu pastor kepalanya yang sudah tua digiring keluar oleh serdadu, oleh tentara, dan ditembak. Dan dia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan waktu itu anak muda ini bergejolak hatinya. Waktu itu ada satu pasukan khusus yang membela atau yang melawan situasi kondisi yang seperti itu. Ya, pasukan khusus itu menamakan diri adalah Kristeros. Dan akhirnya anak muda ini berdiskusi dengan orang tuanya, ya, tapi orang tuanya tidak mengizinkan anak muda ini untuk masuk ke dalam pasukan itu karena itu perang, ya. Tapi anak muda ini memaksa untuk masuk, dia mau ikut dalam pasukan Kristeros ini. Ya. Nah, teman-teman, lalu ketika akhirnya dia memutuskan masuk, di sana sebenarnya dia hanyalah seorang dia nggak ikut perang, dia cuma bersihin kuda gitu ya. Jadi kerjaannya itu hanya pekerjaan-pekerjaan seperti, karena dia masih kecil, masih umur 13 tahun. Sampai akhirnya suatu ketika pemimpinnya atau panglima perangnya mengizinkan dia untuk ikut berperang kali ini. Ya, tapi dia nggak pegang senjata, dia hanya pegang bendera. Dia berdiri, dia naik kuda, dia pegang bendera. Ya, tapi dia akhirnya masuk ke medan perang waktu itu. Ya, mereka berperang sampai akhirnya anak muda ini ditangkap oleh pasukan pemerintah pada saat itu. Ditangkap oleh pasukan pemerintah dan dia dipenjara. Dan yang lebih menyakitkan, di manakah dia dipenjara? Bukan di penjara itu, bukan. Tapi pada saat itu gereja diubah menjadi penjara. Jadi krisis imannya terjadi luar biasa. Dan ketika dia di penjara itu, dia disiksa habis-habisan. Setiap hari dia berdoa rosario. Anak muda ini berdoa rosario. Dia disiksa habis-habisan. Ya.
Dalam penyiksaannya, tentaranya hanya bilang, kamu kutuki Tuhanmu. Kamu bilang, that God our King. Kamu bilang aja, that God our King. Maka kamu akan bebas. Tapi anak muda ini, dia nggak mau. Dia tetap menjaga imannya, tetap menjaga fokusnya kepada Tuhan. Sampai akhirnya satu hari di depan keluarganya, anak muda ini divonis mati. Ya, anak muda ini divonis mati. Cara matinya adalah ditembak. Tetapi sebelum dia ditembak, dia harus berjalan menuju kuburannya. Jadi ada satu lubang yang sudah disiapkan. Lalu dia akan berjalan menuju ke kuburannya sendiri dan dia akan ditembak di situ. Tapi yang jadi masalah adalah sebelum dia berjalan, bagian kaki, bagian telapak dari anak ini itu disayat dengan pisau. Disayat sampai berdarah. Anak ini begitu kesakitan, akhirnya dia sambil dirantai, anak ini berjalan. Teman-teman bayangkan betapa menderitanya anak ini. Kakinya disayat tapi jalan gitu ya, sampai ke lubang tempat dia akan dieksekusi. Sampai di samping lubang, tentaranya masih bilang, kalau kamu berkata that God our King, maka kamu akan dilepaskan. Maka anak muda ini, dia menunduk di pasir, dia membuat tanda salib. Dan dia berkata, Viva Cristo Rey. Mungkin teman-teman pernah membaca kata ini, kalimat ini, Viva Cristo Rey. Apa itu Viva Cristo Rey? Long life God our King. Dan saat itu juga anak ini ditembak, langsung masuk ke dalam lubang. Teman-teman, ada yang tahu dia siapa? Tolong jadikan saya co-host. Ada yang tahu dia siapa? Tolong jadikan saya co-host. Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya akan pasang videonya. Bentar ya. Suaranya masuk? Masuk.
dalam dunia modern seperti sekarang ini, ternyata masih banyak orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan imannya, dan salah satunya adalah Jose Luis Sanchez del Rio. Teman-teman, dia sudah meninggal dan dia sudah menjadi seorang beato saat ini. Karena perjuangan iman dia untuk mengatasi kondisi pada saat itu. Maka teman-teman terkasih, hari ini, waktu ini, saat ini adalah saatnya untuk kita memperjuangkan hidup kita, iman kita di hadapan Tuhan. Maka kita sungguh-sungguh sudah mencintai Dia dengan segenap hati. Dalam segala apapun yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan hidup kita kepada Dia. So, malam hari ini tetap fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama setiap masalah yang kita alami, tapi fokuslah pada Tuhan yang memberi hidup. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu malam ini. Bapa, kami tahu bahwa sesungguhnya hidup kami seringkali jauh daripada-Mu. Kami seringkali berpikir yang terbaik menurut jalan pikir dan rancangan kami sendiri. Tapi seringkali Tuhan, kami tidak mengindahkan Engkau. Kami tidak peduli terhadap Engkau. Kami seringkali berjalan dengan keinginan kami sendiri. Tuhan Yesus, malam hari ini kami belajar, Tuhan. Sesungguhnya ya Bapa, dalam situasi kondisi yang berat ini, kami butuh pemulihan yang berasal daripada-Mu, agar kami bisa mempersembahkan hidup kami. Kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan, melakukan yang terbaik hanya bagi Engkau. Tuhan, pulihkan kami, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami, Tuhan. Dan biar hidup kami boleh Kau pakai untuk melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Terima kasih. Teman-teman, malam hari ini bawa hatimu di hadapan Yesus. Bawa hidupmu di hadapannya saat ini. Tuhan Yesus saat ini sedang ada bersama-sama dengan engkau. Sekalipun engkau saat ini sedang di rumah sendiri, di kamar sendiri, tapi sesungguhnya Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Datang dan di hadapan Yesus, persembahkan hidupmu. Kalau engkau belum mempersembahkan yang terbaik, malam hari ini minta ampun sama Tuhan. Biarkan pujian ini boleh menjadi doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
serupa dengan gambar-Mu. Sucikan kuduskan hatiku Tuhan. Teman-teman, bawa pujian ini dengan segenap hati. Jadikan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan. Kalau kita seringkali melawan kehendak-Nya, melawan perintahnya, kita nggak taat, kita berjalan dengan pikiran dan keinginan kita sendiri. Malam hari ini datang di hadapan Yesus, serahkan semuanya sama Dia, biar hidup kita boleh berkenan di hadapan-Nya. Pulihkan hatiku dengan kasih. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Sekali lagi, ini doa kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Oh, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sekali lagi, ini doa kami Tuhan. Teman-teman saja katakan pujian ini. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Kuduskan hatiku Tuhan. Bapa, ini doa kami Tuhan saat ini. Ampuni kami
kalau seringkali kami gak setia kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami gak fokus kepadamu. Kami mengalihkan fokus kami kepada hal-hal yang lain yang menurut kami itu baik. Tapi biarlah Tuhan malam hari ini ajar kami untuk kembali memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang akan memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Firman-Mu sudah disampaikan malam hari ini. Aku percaya firman ini gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mereka akan melakukan apa yang sesungguhnya Engkau kehendaki bagi setiap kehidupan kami. Agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala doa ini kami sampaikan dalam satu nama yang punya kuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ko Benny. Baik, sekarang mungkin pengumuman teman-teman. Jovita, pengumuman? Ya, tolong screen-nya. Oke, tadi sudah dikasih ya feedback formnya, yang link yang tadi aku send satu-satu. Tolong diisi itu buat growing kita biar bisa menjadi lebih baik lagi. Terus kalau teman-teman ada prayer request bisa juga kirim ke link ini, nanti kita share juga ya, kita share ke teman-teman. Kalau ada yang butuh didoakan apapun itu kita akan doakan. Terus bisa next slide. Nah, ini aku mau mengucapkan terima kasih untuk Ko Benny atas kesediaan mengisi PD pada malam hari ini. Thank you Ko Benny. Terus yang kedua, PD siang online itu hari Kamis tanggal 12 Agustus jam 2.30 sore. Kalau teman-teman mau ikut bisa kontak ke Cituti, itu nomornya di situ. Terus next PD KKHIAS malam itu tanggal 27 Agustus 2021. Kalau teman-teman mau ikut, mau further information bisa kontak ke Jennifer. Itu nomor teleponnya di situ. Terus teman-teman yang baru nih, mungkin bisa follow IG kita di @pdkkhias, atau kalau teman-teman yang mau lihat PD kita yang sebelum-sebelumnya atau yang kelewatan mungkin mau catat-catat, itu bisa di YouTube kita. Atau kalau misal nggak mau nonton, cuma mau dengar aja, kita ada 3 podcast, Spotify, Google Podcast, sama Apple Podcast. Teman-teman bisa follow atau bisa didengar lewat situ. Itu semuanya sudah ada di situ. Terus nah, ini teman-teman ada acara dari PD Siang ya kayaknya ini. Bisa teman-teman screenshot mungkin kalau teman-teman berminat mau mengikuti ini, itu Zoom juga, via Zoom. Nanti teman-teman bisa mengikuti pada tanggal 12 Agustus. Ya, ini lebih besarnya bisa teman-teman screenshot. Kalau mau tanya bisa langsung ke kontak person yang tadi. Terus yang terakhir, bulan ini ada yang ulang tahun. Aku tahu nih ada yang ulang tahun. Rena dan Ko Ari. Bulan ini ulang tahun yang keberapa? Ya sudah, dimudahkan saja ya. Rena jangan malu-malu, kalau boleh kameranya boleh dibuka. Ada lagi yang ulang tahun atau yang pura-pura ulang tahun aja nggak apa-apa. Kita minta siapa yang mau mendoakan ulang tahun. Biasanya sih pembicara sih yang mendoakan ulang tahun. Kau ini. Kamu juga boleh. Oh, gitu tah. Iya, boleh aja, nggak apa-apa. Aduh, aku ditembak balik 2 kali. Ya sudah, mari kita doakan yang berulang tahun pada bulan ini. Rena boleh open kamera, kalau nggak juga nggak apa-apa. Mari kita ambil sikap doa, kita mau mendoakan teman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan.
Kau telah menambahkan 1 tahun lagi umur teman kami, Ari dan Rena. Tuhan, mereka ini masih lama jalannya di dunia ini. Engkau selalu lindungi dalam jalan mereka, dalam jalan apapun yang mereka pilih. Tuhan, Engkau selalu dampingi, Engkau selalu sertai mereka berdua. Engkau boleh tambahkan lagi berkat untuk 1 tahun ke depannya, Tuhan. Engkau boleh kembangkan iman mereka, Engkau boleh pupuk iman mereka, Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, Tuhan, boleh berbuah, Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Engkau jaga mereka selalu, Tuhan, selalu berikan kesehatan. Engkau jaga keluarga mereka, mungkin yang di Indonesia atau yang di Singapura. Engkau jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan. Kedua teman-teman kami ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat ulang tahun. Teman-teman, yuk kita nyanyi sama-sama buat teman-teman kita yang ulang tahun. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai pada akhir acara. Kita mau doa penutup. Kita minta ke Benny untuk mendoakan kita. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, sungguh tiada hentinya kami mengucap syukur atas rahmat, kasih, cinta, dan firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini, Tuhan, terutama dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa, terutama Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang masa-masa sulit dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah melalui firman yang ditaburkan boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, membawa kami semakin mendekat dan mengenal Engkau. Tuhan Yesus, mari Engkau sendiri Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kami, terutama atas aktivitas kami setelah ini. Mungkin kami akan bersiap-siap atau mungkin kami akan melakukan aktivitas kami yang lain ataupun mengerjakan pekerjaan kami, apapun itu Tuhan, biarlah mulai dari saat ini membuat kami sadar bahwa kami rindu melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, dan kiranya berkat anugerah-Mu Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami, dan segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Thank you Ko Benny. Thank you Ko Benny. Thank you Thank you, teman-teman Ko Benny. semuanya. Thank you semuanya. Kita mau angkat pujian ini, kita mau puji Dia terus. Semua katakan, sungguh nama Tuhan, nama yang berkuasa. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam
Selamat malam teman-teman. Tuhan memberkati terus. Have a good weekend. Thank you. God bless you. Kita ada foto bersama.